Ya, pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait apakah ERP menjadi solusi kemacetan. Saya ke Pak Bambang Istianto. Pak, kalau langkah-langkah yang tadi sudah disebutkan akan kemudian diambil oleh pemerintah, mengingat harus seperti apa sih nantinya sosialisasi yang dilakukan agar kemudian masyarakat bisa beradaptasi begitu dengan peraturan yang baru, dengan kebijakan yang baru begitu, Pak? Ya, memang komunikasi kebijakan itu penting ya. Jadi itu harus betul-betul target group tadi siapa yang punya mobil pasti kan gitu. Nah, siapa saja mereka itu dan di mana kan gitu. Nah, tentunya sosialisasinya berbagai macam bentuk ya. Nah, itu bagaimana komunikasi publik itu bisa efektif, disitulah kata kuncinya. Sehingga jangan sampai ini kan kebijakan yang baru dan juga bagus ya. Artinya dalam sebagai salah satu pendekatan yang di negara-negara yang lain kan juga cukup ada yang berhasil ya. Mungkin kita akan meniru di situ ya. Nah, pendekatan terhadap masyarakat itu harus seefektif mungkin, sosialisasinya juga harus baik dan tuntas. Jangan sampai terjadi penolakan-penolakan sebagaimana kebijakan-kebijakan yang lalu misalnya. Nah, itu penting itu. Jangan sampai kebijakan itu menimbulkan konflik. Nah, kita kan pengalaman juga misalnya online. Nah, online itu juga sampai sekarang kan juga masih laten juga. Nah, itu jangan sampai ERP pun juga mengalami nasib yang sama seperti ditolak oleh masyarakat. Itu nanti menyebabkan polemik baru, menjadi masalah baru. Nah, itu kehati-hatian dari pemerintah harus di situ. Jadi komunikasi terhadap masyarakat didesain sedemikian rupa bagaimana supaya seluruhnya itu welcome. Baik. Selain dari misalkan sosialisasi yang baik, apalagi sih kemudian langkah yang harusnya dilakukan oleh pemerintah terkait dengan untuk mengurangi solusi kemacetan, salah satunya dengan melakukan jalan berbayar, atau mungkin akan ada beberapa terobosan lain begitu, Pak? Ya, itu sebetulnya mengefektifkan, mengintensifikasikan dan peningkatan kapasitas public transport. Salah satu alternatifnya adalah public transport. Nah, itu bagaimana terintegrasi. Nah, sekarang kan sudah ada stimulus nih, ini ada LRT, ada MRT. Saya yakin LRT, MRT ketika jalan, begitu kita bangun public transport yang konektivitasnya dan terintegrasi, itu cukup bisa membantu ya. Berapa persennya mungkin perlu penelitian ya, Pak ya. Nah, itu dan sebagainya. Saya kira kita ya dalam waktu dekat kita genjot saja bagaimana public transport itu, angkutan massal itu seperti LRT, MRT itu secepatnya ditingkatkan kapasitasnya sampai dengan ujung-ujung Jabodetabek itu bisa terlewati itu. Termasuk juga DKI kan punya anggaran banyak tuh, bisa melakukan itu. Baik, saya ke Pak Bambang Pri. Pak, kalau pihak-pihak dari daerah sendiri yang bersangkutan atau yang berdampingan dengan DKI Jakarta seperti Depok, Bekasi, kemudian mungkin Tangerang begitu, apakah sudah ada pembahasan yang lebih lanjut terkait permasalahan ERP ini, Pak? Baik, Mbak Tia, sebelum ke situ saya sangat setuju yang sampaikan oleh Pak Bambang Istianto bahwa kebijakan ini kan kebijakan publik ya, Mbak Tiara ya. Jadi memang masyarakat harus mendukung ya Pak Bambang ya. Jadi bukan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu peran sosialisasi harus cukup menjadi penting buat kami. Termasuk kita hadir di sini kan bagian dari sosialisasi Mbak Tiara ya. Baik. Terima kasih loh dari fasilitasi Mbak Tiara. Baik, Pak. Kemudian yang berikutnya tadi adalah terkait pemerintah daerah ya. Jadi waktu kami menyusun rencana induk transportasi Jabodetabek, Mbak Tiara, kami sudah bikin nota kesepahaman antara saya dan kepala daerah 3 gubernur, 8 bupati wali kota. Tanda tangan bersama bahwa kami untuk merencanakan transportasi Jabodetabek mengacu kepada rencana induk transportasi Jabodetabek. Artinya apa? Artinya kebijakan yang ada di dalam Perpres itu adalah kesepakatan bersama. Ya kan? Mestinya daerah mendukung kebijakan tersebut. Namun demikian dalam persiapannya kami sudah mengundang, bahkan mengingatkan daerah. Karena di dalam RTJ itu ada juga Mbak Tiara, daerah-daerah Kota Bekasi harus sudah melaksanakan ERP di jalan nasional, Jalan Kartini misalnya, tahun sekian, udah ada. Kami panggil, kami ingatkan, ini bagaimana kebijakan itu misalnya seperti itu. Jadi kami selalu berkoordinasi intens dengan wilayah Jabodetabek. Karena kalau tidak demikian nanti tidak terintegrasi sehingga akhirnya menyebabkan permasalahan transportasi lebih ruwet lagi. Tapi informasi yang didapatkan bahwa memang dalam tanda kutip pemerintah kota atau pemerintah daerah tersebut terkesan belum mengetahui, Pak.
Ya, Atau mungkin hanya mengabaikan begitu? Ya, jadi gini, oke, mungkin masalah komunikasi ya, masalah Baik. komunikasi. Tapi ini masukanlah buat kita. Tapi sebelum implementasi ide-ide ini sebenarnya kami sudah mengundang bahkan ada beberapa kali pemerintah daerah untuk mengingatkan kembali tentang kebijakan ERP tersebut. Baik, untuk teknisnya sendiri Pak, kita masuk ke dalam teknis ketika nantinya akan berlaku, itu gambarannya seperti apa? Ya, jadi teknisnya gini. Pertama, kami sudah menyusun namanya master plan atau roadmap ERP di seluruh wilayah Jabodetabek. Ya. Kami sudah identifikasi ruas-ruas jalan mana saja, ya Pak Bambang ya. Dan kami berdasarkan pada teori transportasi bahwa visi rasio yang sudah mendekati 1 itu berpotensi untuk dikenakan jalan atau berbayar atau ERP. Baik. Namun demikian tidak hanya itu, tidak cukup Mbak Tiara. Kami lihat ada nggak angkutan umum. Ya kan? Oke. Nah, kalau dia tidak ada angkutan umum, kami harus sediakan dulu angkutan umum. Saya setuju dengan Pak Wisanto bahwa public transport menjadi penting di sini. Bahkan tidak hanya itu Mbak Tiara, nanti kalau ini pun diterapkan, kami menyediakan subsidi angkutan umum di ruas tersebut. Sehingga masyarakat tidak hanya dia bukan diatur perjalanannya, tapi juga dia diberi alternatif yang murah. Nah, ini yang kami lakukan. Jadi harus ada insentif buat masyarakat ya. Bahkan tidak hanya masyarakat kita beri insentif, daerah juga kita beri insentif Mbak Tiara. Baik. Apa insentifnya? Dari hasil ERP ini tentu akan ada bagian buat DKI. Kalau yang berbatasan dengan Bekasi, berapa untuk Kota Bekasi? Baik. Nah, itu insentifnya. Baik, Pak Bambang Istianto sendiri melihatnya seperti apa nih dengan adanya plan atau teknis yang sudah disebutkan Pak Bambang Pri tadi? Ya, sebetulnya kalau memang persiapannya juga kalau sudah prepare tinggal dilaksanakan ya itu memang masyarakat harus serta-merta jangan sampai langsung dilaksanakan tapi tanpa ada informasi yang akurat dan jelas. Walaupun secara teknis persiapannya, nah sistemnya itu juga misalnya apakah memasang kamera, kemudian ada pemindai masing-masing mobil itu sejauh mana mereka kan juga masyarakat juga harus tahu secara teknisnya. Masyarakat itu harus menyiapkan apa, itu yang penting. Ketika akan dilaksanakan ERP itu, jadi jangan sampai ada gap pemahaman antara pemerintah dengan masyarakat itu. Jadi sehingga teknis pun masyarakat harus tahu. Misalnya sistem pemindai, misalnya masing-masing mobil di situ sudah dipasangin alat supaya connect dengan yang pemasangan yang diharapkan oleh ERP itu tadi, sehingga mudah. Apakah itu sejauh itu sudah disediakan itu? Kemudian yang lain-lain sebelum dilaksanakan itu memang ya yang diharapkan masyarakat itu tarif, jangan terlalu membebani. Satu itu. Yang kedua, ya barusan kan tol naik. Nah, itu jangan terbebani itu. Nah, filosofinya itu negara itu kan memudahkan rakyatnya sebetulnya. Betul. Itu prinsipnya itu. Sehingga jika ya jangan memberikan beban terlalu berat pada masyarakat itu ya. Dan kemudian jangan ya memberikan kemudahan dan mensejahterakan. Kan begitu inti negara kan begitu. Nah, kebijakan pemerintah ERP itu jangan sampai memberatkan masyarakat, itu intinya itu. Baik, kami harus jeda sejenak pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.